Selamat malam Pak. Di sini saya akan menjelaskan sebuah ringkasan yang sudah saya buat dari buku Dunia Sofi. Perkenalkan, nama lengkap saya Freedom Tuskaneno Bai. Di sini saya langsung saja. Yang pertama, Taman Firdaus. Sofi Aman Sanden, seorang gadis berusia 14 tahun, menerima surat misterius yang berisi pertanyaan, siapakah kamu dan dari mana dunia berasal. Pertanyaan tersebut membuat Sophie mulai memikirkan hal-hal yang selama ini dianggap biasa dalam kehidupan. Bab ini mengajarkan bahwa filsafat dimulai dari rasa heran dan keingintahuan seseorang filsuf tidak menerima segala sesuatu begitu saja, tetapi harus berusaha mencari makna dari asal-usul kehidupan mulai pertanyaan-pertanyaan mendalam. Yang kedua, topi pesulap. Alberto Quinox menjelaskan bahwa dunia diibaratkan seperti seekor kelinci putih yang keluar dari topi pesulap. Kebanyakan manusia nyaman di bulunya, sedangkan para filsuf berusaha memanjat tinggi ke ujung rambutnya untuk memahami misteri kehidupan. Bab ini menekankan bahwa rasa kagum merupakan awal dari filsafat. Manusia harus tetap memiliki rasa ingin tahu, seperti anak kecil, agar mampu memahami dunia secara lebih mendalam. Yang ketiga, mitos. Pada zaman dahulu, manusia menjelaskan berbagai peristiwa alam melalui cerita-cerita tentang dewa dan makhluk gaib. Mitos menjadi pertama manusia memahami dunia sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian lahirlah para filsuf yang mulai menggunakan akal budi menjelaskan alam semesta. Perubahan dari mitos menuju penalaran sosial menjadi awal berkembangnya filsafat barat. Yang keempat, para filsuf seperti Thales dan Demokritos berusaha mencari unsur-unsur pembentuk alam semesta. Mereka percaya bahwa alam memiliki hukum yang dapat dipahami melalui akal pemikiran. Mereka menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan modern. Yang kelima, Demokritos. Demokritos berpendapat bahwa seluruh benda tersusun dari atom-atom kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom bergerak dalam ruang kosong dan membentuk segala sesuatu di alam. Teori ini menunjukkan bahwa alam dapat dijalankan secara logis tanpa bergantung pada cerita mitologis. Gagasan menjadi salah satu dasar ilmu filsafat modern. Yang keenam, takdir. Bangsa Yunani percaya bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh takdir, telah ditentukan para dewa. Ramalan sering dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan. Filsafat kemudian mengajak manusia berpikir, apakah kehidupan sepenuhnya ditentukan oleh takdir atau manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Yang ketujuh, Sokrates. Sokrates mengajarkan bahwa kebijaksanaan dimulai dengan menyadari bahwa diri sendiri belum mengetahui segala sesuatu. Ia menggunakan metode tanya jawab untuk menemukan kebenaran. Menurut Sokrates, tujuan hidup manusia adalah menjadi pribadi yang baik melalui pengetahuan dari refleksi diri, karena mempertahankan ajarannya di hukum mati. Yang kedelapan, Athena. Bab ini menggambarkan kehidupan masyarakat Athena sebagai pusat kebudayaan filsuf Yunani. Kota ini menjadi tempat berkembangnya pemikiran filsuf besar. Demokrasi, pendidikan, dan diskusi terbuka mendorong munculnya berbagai gagasan baru yang mempengaruhi berkembangnya filsafat hingga sekarang. Yang kesembilan, Plato. Plato membedakan dunia nyata dengan dunia ide. Menurutnya, dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Ia juga berpendapat bahwa jiwa manusia telah mengenal kebenaran sebelum lahir. Belajar berarti mengingat kembali pengetahuan tersebut. Yang ke-10, Pondok Sang Mayor. Sophie mulai menyadari ada hubungan misterius antara dirinya dan Hilde. Banyak kejadian menunjukkan bahwa kehidupan berada di bawah kendali seseorang.
Bab ini mengajak pembaca mempertanyakan hakikat kenyataan, apakah manusia benar-benar bebas dan hanya ingin dari satu cerita. Bab 11, Aristoteles. Aristoteles menekankan pentingnya pengamatan terhadap alam. Semua pengetahuan dimulai dari pengalaman yang diperoleh melalui panca indera. Ia mengembangkan logika yang mengelompokkan berbagai ilmu pengetahuan sebagai dasar metode ilmiah. Lanjut pada bab 12, kebudayaan Helenistik. Setelah wafatnya Alexander Agung, kebudayaan Yunani menyebar ke berbagai wilayah dan bercampur dengan budaya timur. Masa ini disebut zaman Helenistik. Ketika ilmu pengetahuan filsafat dan kebudayaan berkembang sangat pesat, banyak pusat pembelanjaan didirikan, salah satunya Alexandria. Pada masa ini muncul beberapa aliran filsafat seperti Stoicisme, Epikureanisme, dan Sinisisme. Masing-masing mengajarkan cara mencapai kebahagiaan, ketenangan batin, dan kehidupan yang selaras dengan alam. Yang ke-13, kartu pos. Sophie mulai menerima kartu pos yang sebenarnya ditujukan kepada Hilde. Hal ini membuatnya bingung dan bertanya-tanya tentang hubungan antara dirinya, Hilde, dan ayah Hilde. Bab ini menimbulkan pertanyaan filosofi tentang kenyataan dan identitas Sophie. Mulai menyadari bahwa hidupnya mungkin tidak sepenuhnya nyata seperti apa yang dibayangkan. Bab 14, dua kebudayaan. Bab ini menjelaskan pertemuan antara kebudayaan Yunani yang mengutamakan akal dengan kebudayaan Yahudi yang berpusat pada iman kepada Tuhan. Dari pertemuan inilah berkembang pemikiran yang mempengaruhi ajaran Kristen. Filsafat mulai membahas hubungan antara iman dan akal. Banyak pemikir berusaha menunjukkan bahwa kebudayaan dapat saling melengkapi dalam memahami kehidupan. Bab 15, abad pertengahan. Pada abad pertengahan, filsafat berkembang di bawah pengaruh agama. Para filsuf berusaha untuk menjelaskan ajaran agama dengan menggunakan akal dan logika. Tokoh Sophie Augustine dan Thomas Aquinas menjelaskan bahwa iman dan akal tidak saling bertentangan. Menurut mereka, kebudayaan dapat membantu manusia mengenal Tuhan dan memahami kebenaran. 16. Renaissance. Renaissance merupakan masa kebangkitan ilmu dan pengetahuan, seni dan budaya di Eropa. Manusia mulai heran berpikir bebas serta tidak tanya tergantung pada ajaran gereja. Perkembangan inilah ilmu pengetahuan mendorong munculnya penemuan-penemuan baru. Manusia mulai menjadi pusat perhatian dan kehidupan dan pendidikan. Bab 17, Barok. Zaman Barok ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pandangan bahwa alam semesta bekerja seperti mesin yang memiliki aturan tertentu. Pemikiran ini mendorong manusia untuk memahami dunia melalui penelitian ilmiah. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dan mengubah cara manusia melihat alam. Yang ke-8, Descartes. René Descartes mengajarkan bahwa seorang harus meragukan segala sesuatu sebelum menerima satu kebenaran. Dari proses tersebut lahirlah pernyataan yang terkenal, "Aku berpikir maka aku ada." Descartes menekankan bahwa akal merupakan dasar memperoleh pengetahuan yang pasti. Pemikiran menjadi awal filsafat modern. Bab 19, Spinoza. Spinoza berpendapat bahwa Tuhan dan alam merupakan satu kesatuan, segala sesuatu yang merupakan bagian dari Tuhan. Menurutnya, manusia akan memperoleh kebahagiaan jika memahami hukum-hukum alam dan hidup selaras dengannya. Yang ke-20, Locke. John menyatakan bahwa manusia lahir tanpa membawa pengetahuan. Pikiran manusia seperti kertas kosong
tabula rasa yang diisi melalui pengalaman. Karena itu, pendidikan di lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Bab 21 Hume. David Hume berpendapat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Manusia tidak dapat mengetahui sesuatu yang berada di luar pengalaman tersebut. Ia juga meragukan hubungan sebab akibat yang dianggap pasti merengut manusia hanya terbiasa melihat satu peristiwa terjadi secara berulang. Bab 22 Berkeley. Georgi Berkeley berpendapat bahwa benda yang hanya ada jika ada mengamatinya. Keberadaan dunia bergantung pada pikirannya. Menurut Berkeley, Tuhan selalu mengamati segala sesuatu sehingga dunia tetap ada meskipun tidak ada dilihat manusia. Bab 23 B.J. Krill. Sophie semakin menyadari bahwa dirinya mungkin hanya tokoh dalam sebuah cerita. Banyak kejadian aneh membuatnya mempertanyakan kenyataan hidupnya. Bab ini mengajak pembaca untuk merenungkan apakah kehidupan benar-benar nyata dan hanya bagian dari satu kisah yang lebih besar. 24 Zaman pencerahan. Pada masa pencerahan, manusia semakin percaya pada akal, ilmu pengetahuan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Pemikiran ini melahirkan perubahan besar dalam bidang pendidikan, politik, pemerintahan yang masih berpengaruh hingga sekarang. Bab 25 Kant. Immanuel Kant berusaha menyatukan pemikiran renaissance dan empirisme. Menurutnya, pengetahuan berasal dari pengenalan yang diolah oleh akal manusia. Ia juga mengajarkan bahwa manusia harus bertindak berdasarkan kewajiban moral, bukan sekadar mengejar keuntungan pribadi. Bab 26 Romantisisme. Romantisisme muncul sebagai reaksi terhadap pemikiran yang terlalu mengutamakan akal para tokohnya, menekankan pentingnya perasaan, imajinasi, dan seni. Menurut manusia dianggap tidak hanya memiliki akal, tetapi juga emosi yang membentuk kehidupan. Bab 27 Hegel. Hegel menjelaskan bahwa sejarah berkembang melalui proses dialektika yang bertentangan antara gagasan yang menghasilkan gagasan baru. Menurutnya, perkembangan masyarakat merupakan proses yang terus berlangsung menuju kemajuan. Bab 28 Kierkegaard. Kierkegaard menekankan pentingnya pilihan pribadi setiap manusia bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam hidupnya. Ia menjadi populer filsafat ekstremis yang menekankan maka kehidupan berdasarkan pengalaman individu. Bab 29 Marx. Karl Marx menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan hubungan antar kelas sosial. Ia mengkritik sistem kapitalisme karena dianggap menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bab 30 Darwin. Charles Darwin menekankan teori evolusi melalui seleksi alam. Semua makhluk hidup mengalami perubahan secara bertahap selama jutaan tahun. Teori ini mengubah cara pandang manusia memahami asal-usul kehidupan dan perkembangan makhluk hidup. Bab 31 Freud. Sigmund Freud menjelaskan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar yang tak disadari. Menurut Freud, kepribadian manusia dibentuk oleh ide, ego, dan superego yang saling mempengaruhi. Bab 32 Zaman kita. Bab ini membahas perkembangan filsafat modern dan berbagai pemikiran baru mengenai kebebasan, ilmu pengetahuan, lingkungan, dan teknologi. Filsafat terus berkembang untuk menjawab persoalan-persoalan manusia pada zaman modern yang semakin kompleks. Bab 33 Pesta Kebun.
Pada pada pesta kebun, Sophie dan Alberto menyadari bahwa mereka hanyalah tokoh dalam cerita yang ditulis oleh ayah Hilde. Mereka berusaha melawan kendali penulis sebagai simbol kebebasan manusia dalam menentukan hidupnya. Bab 34 Kontrabung. Sophie dan Alberto mencoba melarikan diri dari dunia cerita. Mereka menyadari bahwa keberadaan mereka bergantung pada imajinasi sang penulis. Bab ini mengajak pembaca berpikir tentang hubungan antara kenyataan, imajinasi, dan kebebasan. Bab 35 Dentum Besar. Novel berakhir ketika Hilde selesai membaca kisah Sophie. Meskipun Sophie dan Alberto berhasil keluar dari cerita, keberadaan mereka tetap bersifat imajinasi. Bab penutup menegaskan bahwa tujuan filsafat adalah membuat manusia terus bertanya, berpikir kritis, mencari kebenaran, dan tidak kehilangan rasa kagum terhadap kehidupan serta alam semesta. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila dalam video ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Sekian dan terima kasih.